Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama kali saya ingin menerangkan bahwa menurut keterangan agama, hari besar Islam yang resmi itu hanya dua. Jadi hari besar Islam yang resmi itu dua. Yang resmi yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dalil Quran yang ibadah, dalil hadis yang ibadah. Dua ini. Yang lain-lain itu memang diadakan tetapi mempunyai riwayat sendiri-sendiri. Seperti peringatan Maulud yang diadakan dalam bentuk perayaan besar-besaran, nyembelih ini, nyembelih itu, terus orang rame kumpul, itu di zaman sahabat-sahabat belum ada itu. Zaman tabi'in juga tidak ada itu. Perayaan Maulud itu, apalagi zaman Nabi, orang masih ada Kanjeng Nabi ya, tidak ada itu. Peringatan Maulud khusus secara besar-besaran itu tidak ada. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in juga tidak ada. Timbulnya atau mulai adanya perayaan Maulud besar-besaran itu di zaman perang salib. Perang salib. Jadi ini akhir saja, ini baru saja. Yaitu kalau tidak salah dimulai oleh salah satu raja, apa namanya, Muzaffar, iya, Muzaffaruddin kalau saya tidak salah, Muzaffar, raja satu negeri kecil yang namanya Kerajaan Irbil. Ini saya kira di daerah Irak apa mana itu ya, daerah ya. Malah bukan dari Mekah ini, bukan di Mekah atau di Madinah, tidak. Sebab raja ini menganggap pada waktu itu umat Islam itu semangatnya kurang tinggi. Semangatnya kurang semangat dah sudah ya. Apalagi menghadapi perang waktu itu. Nah, lalu si Raja Irbil ini lalu mengadakan musyawarah bagaimana caranya supaya umat Islam ini gegek gitulah, supaya semangatnya itu berkobar-kobar gitulah menghadapi serangan-serangan musuh ini. Waktu itu ada perang salib. Peperangan salib itu berlangsung selama 200 tahun. 200 tahun. Ganti, tidak pernah putus. Itu ceritanya itu tidak saya ceritakan di sini. Nah ini si raja ini terus sesudah rundingan mufakat begini aja, supaya umat Islam ini semangat, mari kita mengadakan peringatan Maulud secara besar-besaran. Ini tak ada nampak tak korsokor nih, betul-betul besar-besaran, entah berapa ratus ekor yang disembelih waktu itu. Pokoknya belum pernah seperti itu.
kumpul orang bawa lampu ini macam-macam kumpul di situ. Nah di situ lalu ada yang membaca riwayatnya Kanjeng Nabi, tapi yang dipilih waktu itu bukan riwayatnya Kanjeng Nabi semelas mulai kana yatim piatu pas bukan, kita coba ngelak perang itu. Jadi bagaimana Nabi perang itu? Begini perang ini. Wah, pokoknya mengenai perang melulu nah. Ini riwayat lagi. Dinding si rakyat sing ngidingake kene tegak pun betina da ira nakbir ya. Sahabat-sahabat. Itu asalnya perayaan. Tapi yang berdasar perayaan dari Quran atau hadis itu memang tidak ada. Malah di zaman Nabi tidak ada ini perayaan Maulud, itu tidak ada. Mau perayaan telasan beda. Mulai cuman Kanjeng Nabi itu Idul Adha, Idul Fitri itu memang resmi itu. Ada Qur'annya, ada hadisnya itu. Dan dilaksanakan sendiri oleh Kanjeng Nabi. Beramai-ramai semuanya itu. Ini kasih resmi. Lain-lain ini cuma usaha kita umat Islam karena ada sebab-sebab. Namanya Isra Mi'raj, diadakan perayaan, perlunya mempertebal iman, ya, supaya orang mengerti pentingnya sembahyang, sampai Kanjeng Nabi dipanggil untuk menerima perintah sembahyang waktu Isra Mi'raj dan macam-macam. Apalagi perayaan apa? Sebutan apa boleh? Apa boleh? Hari besar Islam itu apa lagi? Yang nggak tahu lah, pokoknya macam-macam lah ya. Pas mereka makin, si anyar makin nuzulul Quran, iya. Mereka bodoh perayaan. Itu sebenarnya nuzulul Quran kiburuan baik nikah. Tapi tak apa-apa saya. Nuzulul Quran, terus apalagi nampaknya Ramadan, mana ya, dispusak ban, apalagi sudahlah, sudah situ, ya, itu boleh aja asal niatnya baik gitu. Nah, sekarang mengenai kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini yang saya catat ya. Ini kan gula maki beda kitab I'anatul Talibin juz 2 Sahifah 270. Di situ diterangkan wa shaumul itsnaini afdalu min shaumil khamis li khususiyat. Yang pokoknya menerangkan tentang kelebihan puasa hari Senin terhadap puasa hari Kamis karena adanya beberapa kekhususan. Nah ini kepada terang lagi di dalam kitabnya I'anatul Talibin, pada pemunya bigu lagi karena harapan yang asli. Dia annahu sallallahu alaihi wasallam ولد يوم الاثنين وبعث فيه وتوفي فيه وكذا بقية أطواره صلى الله عليه وسلم. Apa sahabat poso Senin iku kok luwih apik tinimbang poso dina Kamis, sebab ada beberapa keistimewaannya hari Senin. Antara lain, nah ini keterangannya, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin. Dan dijadikan utusan, dijadikan Nabi, dijadikan Rasulullah, itu juga hari Senin. Dan meninggalnya juga hari Senin. Wa kadza baqiyatu atwarihi, dan begitu juga
peranan-peranan beliau yang lain terjadi pada hari Senin itu juga. Jadi karena hari Senin itu lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, Nabi diangkat jadi Rasul ya hari Senin. Dan ada lagi yang lain-lain. Nah, ini saya catat ini yang lain-lain ini. Ini saya lihat dari riwayat sejarah Nabi. Ya. Wa rafa'al hajarul aswada yaumal itsnain ila makanihi minal Ka'bah hina 'adat Quraisyun bina'aha. Pada hari Senin itu, jadi pada waktu Nabi berumur 25 tahun, kita tetinap bini, pemuda kanjeng Nabi, itu ada kejadian berbenjir. Ka'bah itu kuning benjir, itu rosak. Rosak, itu nabi orang Quraisy. Belum pada Islam ni kekian. Waktu itu, botoh Hajar Aswad itu pasang, sahabat. Rebuan. Sebab ini soal kehormatan. Yang sini saya sewa tua Anda. Saya yang paling berhak ini. Pokok rebuan. Sampai dari karena rebuan para kita, para acarok kan. Si rebuan terus membeli Hajar Aswad. Nah, di situ terus ada orang yang punya pendapat baik. Sudah begini aja, mari lotre boy sekarang. Ya. Tapi benar lotre lutu benar. Lotrenya begini. Sekarang mari kita besok pagi. Apa katanya besok pagi? Bagaimana? Nanti kalau ada itu masjid di Ka'bah itu, siapa yang ada datang lebih dulu, yaitu saya yang angkat. Mari sudah tunggu laguan masuk ke masjid gitu, ya. Udah semua lalu siap. Ini telun Nabi saya. Rebuan ini, sebab ini soal kehormatan. Siapa yang menaruh Hajar Aswad itu mendapat kemuliaan yang paling tinggi. Ya, pokok mencari pangkat ini, pangkat paling raja ini kah? Bintang si paling raja ini kah? Terus rebuan orang. Bareng gulaku orang ini kok pun kita sebuah salah ngorno bor. Siap sudah masuk ke masjid. Bareng masuk tone kapi. Di situ sudah ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kanjeng Nabi, tapi belum Nabi waktu itu, ki pemuda nih, ki umur sekemek kira-kira. Ini kapun tunjuk dalam sedikit kanjeng Nabi. Wah, keracereng kapi. Wah, ya sudah kebetulan kan. Lah, engkau nerima kapi masih batu waria kalah tak tiap korea si nyabak. Nikah mulai sebut Muhammad Al-Amin. Nikah mulai gini. Ini Muhammad Radina, kami merasa senang. Dia saja yang menaruh nikah Hajar Aswad. Sebab dia terkenal sebagai pemuda Al-Amin yang paling dapat dipercaya akhlaknya, dipercaya omongannya, dipercaya segala-galanya. Pacet memang terpuji. Tidak ada orang di Mekah yang tidak senang kepada Nabi waktu itu. Termasuk Abu Jahal. Sebab kanjeng Nabi ini kapi Mekah ini lebur. Kapi orang-orangnya ganteng. Akhlaknya baik sampai sebut Al-Amin. Timbulnya musuh-musuh itu setelah kanjeng Nabi yang kak setina bibur pada musuh Abu Jahal, Abu Lahab. Napa boleh guys? Kemarin kanjeng Nabi ya terus jadi Rasul. Mon sebelumnya jadi Nabi, semua jadi temannya kanjeng Nabi. Semua senang. Sopo musuh kanjeng Nabi, musuh pribadi tidak ada. Yang ada musuh agama. Musuh karena polana kanjeng Nabi ngeba agama. Saya tak lebur ke patung-patung, ke arca-arca guys, sendalnya keburu bodoh.
musuh. Nikah hari Senin, menaruhnya itu kebetulan hari Senin nih. Terus ada lagi di dalam riwayat diterangkan, pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, lah hijrah ini juga kebetulan keluarnya Kanjeng Nabi dari Mekah, dari kota Mekah waktu hijrah tepat hari Senin. Jadi tepat hijrah itu keluar dari kota hari Senin. Keluar dari kota Mekah hari Senin waktu hijrah itu, masuk ke kota Madinah juga hari Senin. Nikah riwayatnya itu. Nikah antara lain. Jadi mon epopolong ya, hari Senin itu katanya kitab Fathul Mu'in ya, Anatul Talibin, Maulana orang apa sehari Senin narua lebih saya lempeng apa sehari Kamis. Kimon bisa apa sah dua, tapi mon sampean tak bisa salah setong, pilih hari Senin untuk puasa. Sebab hari Senin itu puasanya lebih baik daripada puasa hari Kamis. Nah, malaikat tuh dalam kitab I'anatul Talibin kala terangake, rawat Suhaili anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, diriwayatkan oleh Imam Suhaili bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Bilal, Bilal, la yafutka siyamul isnain, jangan sampai kamu ketinggalan untuk puasa hari Senin. Nah, ini pesan ke sahabat Bilal, saya nggak bancak sampai ketinggalan apa Senin. Fa inni wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa amutu fihi. Itu benar Nabi ini. Karena aku dilahirkan pada hari itu, aku diangkat sebagai Rasul pada hari yang sama, dan aku akan mati pada hari itu juga. Hari Senin. Alasannya pesen ke sahabat Bilal, saya nggak bisa sampai tak puasa Senin. Sebab pada hari Senin itu engkau lahir, ya, saya lahir hari Senin. Iya kak, ketinapi engkau ya hari Senin. Betul kau baki mati ya mati hari Senin. Pononin, nikah. Tambah pun dalam catatan kitab nikah, kitab namanya mana sila? I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in. Warawat Tabari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain. Imam Tabari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau katanya, faqala, mongko terus dawuh Kanjeng Nabi, zalika, hari Senin itu, yauma wulidtu fihi, hari saya dilahirkan, wa yauma bu'ithtu, dan hari saya dijadikan utusan, au unzila alayya fihi. Ini syak dari rawi, apa Nabi mengatakan yauma bu'ithtu, saya waktu dijadikan utusan, atau Kanjeng Nabi mengatakan wa yauma unzila alayya, hari diturunkan wahyu kepada saya fihi, di waktu itu. Jadi jelas wahyu pertama yaitu Iqra bismi rabbik, itu turunnya malaikat Jibril saya kaisa nama saya merkes nggih kaisa hari Senin kaisa
Jadi resmi Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi hari Senin. Jadi mau orang yang mulut nih kayak gini, menghormat mulut, jangan cuma niat menghormat lahirnya Nabi, tapi juga harus niat apa? Diangkatnya Kanjeng Nabi menjadi Rasul. Mereka penting ini, yang ini malah lebih penting ini. Sebab dengan wahyu Tuhan yang pertama, yaitu Iqra, lalu Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka sejak itulah dunia ini berubah. Sejarah dunia berubah mulai hari Senin. Peradaban dunia berubah sejak hari Senin, yaitu hari diangkatnya Nabi menjadi Rasul, hari turunnya wahyu yang pertama. Ini kah? Tapi mau kena aja kena terus hati sekali. Pokok perayaan Maulud ini bukan hanya lahirnya Nabi, tapi juga waktu Kanjeng Nabi diangkat menjadi utusan, ya hari Senin. Pada waktu Quran turun pertama kali, ya hari Senin. Jadi niat ngurmat Quran segala. Malah juga Kanjeng Nabi hijrah hari Senin, keluar dari Mekah hari Senin, masuk Madinah hari Senin, dan meninggalnya juga hari Senin. Mela naik kantor pesen supaya sahabat Bilal tidak sampai meninggalkan puasa hari Senin. Nah ini mau neguneka kula yang resmi tentang lahirnya Kanjeng Nabi itu diperingati dengan puasa. Paham ki? Mereka resmi nih kan? Resmi dari agama ini. Mon perayaan Maulud gula tak nerangaki gini kepunten. Sebab perayaan Maulud itu di zaman Nabi belum ada, zaman sahabat belum ada. Tapi puasa Senin sudah ada baca. Mulai Kanjeng Nabi gini. Tak makai kantor terangaki alasannya kenapa hari Senin supaya puasa. Karena Kanjeng Nabi lahir waktu itu. Jadi minggu ini Maulud atau dengan melakukan puasa pada tiap-tiap hari Senin itu termasuk memperingati Maulud kelahiran Kanjeng Nabi. Ini secara resmi agama nih kan. Jadi upamanya bodoh orang apa sah hari Senin kita oning sekalian, tak oning tiap-tiap hari Senin, ini mana memperingati Maulud gini kah? Cocok bidaunya Kanjeng Nabi. Paham apa nih? Oh, saya tentang. Lalu mau secara tepaan, nih kata gini kah untuk catatan nih kah? Ini siswa-siswa juga saya minta supaya mencatat ini ya. Lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu secara persis tepatnya hari Senin sebelum Fajr. Jadi gula-gula isa sebelum subuh. Maulana terangake etap-etap doa yang paling mantap yaitu mon orang doa sebelum Fajr. Mon sampean andi hajat na apa-apa iki, si penting si gawat sampean sembahyang sholat hajat terus nyuwun teng pangeran itu beberapa menit sebelum Fajr, sebelum subuh. Kuni paling mati, makom mustajab kini. Kenapa? Demi karena Allah menghormat lahirnya Kanjeng Nabi. Karena pada waktu, pada detik-detik itu lahirnya Kanjeng Nabi, maka Allah menjadikan waktu itu waktu yang paling mustajab. Kalau mau doa, dimulai kudu tangi gini kah? Okay? Mau orang yang dihajat tongku, bukan pada waktu tengah malam, bukan. Ini kan para hajir.
malahan juga lah ini termasuk sahur. Orang apa sah? Oke. Orang asahor nih si sunat si saya bila napa tengah malam napa para subuh. Para subuh makin akhir makin bagus sahur itu. Nah, ini caranya Kanjeng Nabi menghormat waktu lahirnya Kanjeng Nabi dihormat dengan dua. Satu, sahur poso iku sunat dilakukan pada waktu tepat saat lahirnya Kanjeng Nabi. Ini satu. Nomor dua, Tuhan menjadikan saat lahirnya Kanjeng Nabi itu makom mustajab. Paham ya? Oh, ini caranya menghormati. Jadi telok makin bon. Menurut agama tentang kelahiran Nabi itu ada 3. Satu, Kanjeng Nabi sendiri bersabda, pesan sama sahabat Bilal, surah pas hari Senin, karena hari itu adalah hari lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, ini satu. Cara menghormat, cara memperingati Maulud, yang berasal dari agama nih, mulai zaman Nabi itu nomor 1 puasa Senin. Nomor 2, nah nih saat lahirnya qoblal fajar, sebelum dapat fajar, nih supaya sahur, orang sahur apa wajib atau apa sunat, sahurnya itu baik pada waktu saat lahirnya Nabi. Nomor 3, makom mustajab. Kalau nyon doa apa-apa sampean itu, pokok mon orang terus apa supaya berusaha melek wengi sampai arep nyandak subuh. Nek wis arep nyandak subuh, nah itu klimaksnya itu puncaknya itu, saat yang paling penting, yaitu saat lahirnya Kanjeng Nabi. Tanggalnya persisnya adalah tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya disebut tahun Gajah, sebab tahun Hijrah belum ada waktu itu. Tahun Hijrah itu baru ditetapkan sebagai tahun Hijrah di zamannya Sayyidina Umar ibnul Khattab menjadi Amirul Mukminin. Jadi zaman Kanjeng Nabi belum ada tahun Hijrah, itu belum ada. Zamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, belum ada tahun Hijrah. Setelah sahabat Abu Bakar meninggal, Kanjeng Nabi meninggal, sahabat Abu Bakar meninggal, terus zamannya Sayyidina Umar menjadi raja, menjadi Amirul Mukminin. Nah, waktu itu ditetapkan tahun Hijrah. Karena itu disebut tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan Abroha, penguasa Romawi yang ada di Yaman, namanya Abroha, menyerang Mekah, menyerang Ka'bah dengan naik gajah. Jadi karena bodoh peristiwa serangan gajah ini ke tanah Arab Saudi, itu Abroha di Yaman khusus minta kepada Raja Romawi Timur dikirim dari Habasyah, dari Abyssinia, gajah dari Afrika. Jadi itu gajah ekeran dari Afrika dikirim ke Yaman, terus oleh Abroha dipakai nyerang Mekah. Mana Mekah sebelum gajah, soalnya saya banyak orang Mekah makan beri gajah Mekah sobu, mon tabunya ngelarkan. Jadi gajah yang disebut di dalam surat Al-Fil itu adalah gajah dari Abyssinia, dari Afrika. Dikirim khusus untuk menyerang
Mekah. Ini tidak saya terangkan kenapa menyerang Mekah. Pokoknya tahun di mana serangan itu terjadi, pada saat itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, sekarang yang penting, Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi, resmi menjadi Rasul kapan? Tadi diterangkan hari Senin, tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Tahunnya dihitung tahun yang ke-41 dari kelahiran Nabi. Jadi dihitung tahunnya yang ke-41 dari kelahiran Nabi. Pada waktu Kanjeng Nabi yang Kak Jadi, persisnya waktu Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, umurnya berapa? Nah, ini sudah dihitung teliti tahun, bulan, hari. Yaitu beda dua kata. Menurut hitungan tahun Qamariyah, tahun Hijrah, artinya tahun yang berdasar bulan, umurnya Kanjeng Nabi waktu diangkat menjadi Rasul persisnya, saya tulis ini yang mau mencatat itu, 40 tahun 6 bulan 8 hari. Bitong itu nalika yang Kak Jadi Nabi nika umur Kanjeng Nabi 40 tahun lebih 6 bulan lebih belingare. Nika menurut hitungan Qamariyah. Menurut hitungan Syamsiyah, tahun berdasar matahari, tahun makin Qamariyah nika tahun Hijrah, nika tahun nganggo Qamariyah. Mun tahun nika miladi tahun 1970 itu make Syamsiyah. Menurut hitungan tahun senika umurnya Kanjeng Nabi malah kita 40. Ini persisnya ini saya sebut 39 tahun 3 bulan 8 hari. Maka umur Kanjeng Nabi menurut hitungan tahun umum maka 39 tahun lebih 3 bulan lebih belingare. Coba hitungnya berapa itu, coba lihat itu. Hah? Kalau tahun Qamariyah umur 40 tahun lebih 6 bulan lebih 8 hari. Kalau tahun umum 39 tahun 3 bulan 8 hari. Berapa bedanya? Itu 1 tahun 3 bulan perbedaan. Mulanya gila seneke, umur beda orang tanya umur sampai berapa? 20. Itu harus ditanya. 20 itu tahun apa itu? Gitu. Coba ada beda itu. Nanti kalau sudah Pak Bolo itu setahun, 30 ke atas itu bedanya 1 tahun. Itu kan sampean tanya berapa umur sampean? Tahun apa itu? Saudara Bolo saya ikut di bawah. Jangan asal sampean mereka. Mesti jelas tahun apa itu saya. Sebab tahun Hijrah. Nah kepikirannya banyak gini. Bisa 1, bisa sampai 2 tahun. Oke. Itu aku gini Pak. Itu mana 50 ya. Insya Allah kalau tidak salah 2 tahun gitu. Sampai 2 tahun. Itu mana. Itu mana bodoh orang menurut tahun umum umur 50. Iya. Itu mau tahun Hijrah sekedua gini kan.
ngitung umur gini kah? Ya aku ngaku ngode sambihan nikah. Nah, karena itu cuma umumnya orang itu senang pakai tahun umum karena anunya itu tetap apanya itu hitungannya itu tetap tak berubah-ubah. Mon tahun Komaria bulan ini kita tetap bodoh si berulekor, bodoh si bodoh si tak tetap. Nah, untuk ini maka perlu saya tambahkan bagi orang Islam yang punya anak lahir jangan lupa menulis tahun itu dengan tahun hijrah. Kenapa? Sebab menurut agama ukuran umur waktu dan sebagainya yang di dalam hukum agama itu ditentukan oleh ini peredaran bulan, bukan oleh peredaran matahari. Umpamanya anak balik itu umur 15 tahun, itu 15 tahun tahun apa? Tahun Hijriyah, Komariah itu yang dipakai. Bukan tahun umum, bukan. Jadi kalau sampean ingin tahu anak sampean ini sudah balik apa belum? Nah, kalau anak perempuan, kalau sudah head datang bulan ya. Tapi paling sedikit umurnya berapa? 9. Anak perempuan kalau umur 9 tahun terus sudah mengeluarkan head, air apa? Darah kotor ya. Itu namanya sudah balik. Nah, sampean kudu ngerti sebagai orang tua. Umur 9 tahun ini tahun apa? Ayo. Kalau sampean pakai tahun umum tidak sah. Tidak sah. Harus pakai umur tahun bulan. Paham ya? Mulai nek lahir saat ini anak sampean itu nek lahir hari Senin jam semini tanggal Jawa nih gampangane ya. Tanggal Jawa senengnya gampang awe. Tanggal semini sapar mamane tahun semini jam semini itu penting. Pentingnya untuk menandai baliknya nanti. Paham? Sebab kalau sudah balik itu mulai prit wajib agama itu mulai itu hukum itu. Nah ini sekedar tambahan. Sudah, mari saya teruskan sekarang catatan-catatan saja. Sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, itu lamanya beliau di Mekah. Sebab ini begini, Kanjeng Nabi itu ya setelah jadi Nabi, riwayatnya yang penting itu dibagi dua, satu di Mekah, satu di Madinah. Itu berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah. Ini catatan saja ini, kamu yang mempunyai kepentingan saya minta mencatat ini. Ya, terutama siswa-siswa ya. Lamanya Kanjeng Nabi berdiam di Mekah, di kota Mekah setelah diangkat jadi Rasul ini. Coba catat ya. 12 tahun 5 bulan 13 hari. 12 tahun 5 bulan 13 hari. Abid Kanjeng Nabi badai Mekah. Semarena yang kak jadi Nabi. Jadi tugas atau perjuangan Nabi, dakwah Nabi itu dilakukan di Mekah persisnya selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Terus Kanjeng Nabi pindah hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa lamanya? Nih, coba ini lucu ini. Angka 9. 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Gampang hafalan nikah. Coba makin jumlah itu. Yang punya catatan, coba jumlah. Di Mekah 12 tahun 5 bulan 13 hari. Di Madinah
9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Berapa? Ini kalau dihitung tahunnya 21 tahun, 14 bulan, 22 hari. Jadi 14 bulan ini artinya kan setahun lebih 2 bulan. Jadi kalau di emonyaki tahun 2 lekor tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini namanya Kanjeng Nabi ada di Mekah dan di Medina. Dan ini yang penting, juga itulah lamanya Quran itu diturunkan. Mulai surat yang ayat pertama sampai tamat itu yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Quran kan. Jadi Quran saya buat ke 30 juz ini diturunkan sedikit-sedikit itu. Selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu dihitung sampai tanggal 9 Dzulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Jadi berarti Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Tadi itu umurnya 40 mencara hitungan hijrah, atau kalau cara hitungan tahun umum 39 tahun. Meninggalnya itu umur 63 tahun. Itu. Jadi kalau dihitung perjuangan Nabi yang sungguh-sungguh itu sebagai Nabi, ya ini 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sudah, ini catatan mengenai mulut, ya. Nah, saya tidak akan menambah lagi ini, insya Allah mudah-mudahan ada faedahnya ini, ya. Nah, sekarang saya tambah keterangan, coba ditulis ini. Dasar atau dalil di dalam agama tentang peringatan Maulud. Nah, tentang peringatan Maulud. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dalam surat Alam Nashrah, yang maknanya kami menjunjung tinggi menyebut namamu. Tuhan Allah menjunjung tinggi namamu, penyebutan namamu, atau dzikrak, memperingatimu. Jadi menjunjung tinggi memperingatimu. Memang Tuhan itu menjunjung tinggi nama Nabi. Sampai, coba, caranya Tuhan memperingati Nabi. Ini coba ini. Nama beliau diberi kehormatan yang sangat tinggi sekali. Nama Nabi yaitu disejajarkan dengan nama Tuhan. Gandeng bi asmana Allah, yaitu satu dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini harus diucapkan oleh tiap-tiap orang Islam. Jadi untuk sahnya iman tidak boleh, tidak harus menyebut dua nama, nama Allah dan nama Muhammad. Nah ini begitu tinggi penghargaan Tuhan kepada Nabi. Ini caranya Tuhan mengabadikan peringatan nama Kanjeng Nabi.
sampai dijadikan syahadat. Atau di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, sambungannya Muhammadur Rasulullah. Ada manusia atau nabi yang namanya digandeng seperti Nabi Muhammad yang tidak ada. Ini caranya kan Tuhan menghormati. Juga tiap-tiap sholat 5 waktu nama beliau disebut, disejajarkan dengan nama Tuhan dalam kalimat-kalimat azan dan qomat. Dengan sendirinya 5 kali disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti di tengah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti nama Muhammad, ya sebutan Muhammad akan kekal abadi selama masih ada orang azan, selama masih ada orang baca syahadat, selama orang qomat. Nah, itu tetap hidup terus, diperingati terus. Jadi bukan 1 tahun 1 kali tepat bulan Maulud, tiap hari 5 kali itu. Malah ada di kamat jadi 10 kali itu. Itu satu. Malahan juga di dalamnya sembahyang. Apakah sembahyang fardu atau sembahyang sunat, nama Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Nah, coba. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambahi Allahumma salli ala Muhammad. Coba. Jadi orang itu dengan sendirinya soro lepah ke Kanjeng Nabi tak bisa orang Islam ni kan kena betul. Siapa-siapa aja mesti sebut kisah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab itu jadi rukun, itu rukun apa aja gitu. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Inilah penghormatan Tuhan yang tinggi sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon ini catatan saja ini. Sekarang yang terakhir ini sekarang. Tore pesabar sekolah ini kan memperingati ini kan nah, ini kan cuma merupakan catatan saja. Coba nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran dengan nama 2. 1 Muhammad dan 2 Ahmad. Yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 144. Kata dulu itu nyampe sore itu. Jadi sampai menerangake pidato kayak sama nyaman mereka. Gue tak pidato dan cuma catatan tok nih kan. Nama Muhammad dan nama Ahmad dicantumkan di dalam Quran secara abadi selama masih ada orang membaca Quran atau selama masih ada Quran, nama Nabi tetap disebut dan diperingati. Yaitu 1 dalam surat Al-Imran ayat 144. 1. Nomor 2 surat Al-Ahzab ayat 40. Sudah? Nomor 3 surat Al-Fatah ayat 29. Nomor 4 surat yang namanya Muhammad. Nah, coba ini dijadikan nama ini. Namanya Muhammad ayat 2. Ayat 2.
Nomor 5, surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 6. Jadi sampai kalau menerangkan betapa Nabi itu memang orang yang memang mulia. Kalau kita menghormat mulut-mulut ini, apa gini kah? Itu bucengan itu. Sampai nyembelih wedhus sak Jember. Nyembelih pitik sak Jember. Nggih, manusia sak Jember metu kabeh. Semua baca selawat. Bukan apa-apa itu. Itu bucengan itu. Belum sepadan dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cocok, kita cocok apa? Kita apa? Kita seimbang. Kita apa? Napa? Gak cocok ini apa sih? Apa? Ya gak sepadan itu. Ki kurang akeh. Kau nyembelih wedhus sak Jember. Nggih. Duwe sampean seseguru tokno kabeh. Kanggo ngurmat Kanjeng Nabi, umpamane. Wong sak Jember metu kabeh. Kabeh maca selawat. Bukan apa-apa itu. Belum apa-apa. Coba lihat Tuhan caranya memperingati Nabi. Coba. Dijadikan kalimat tauhid. Dijadikan dasar kepercayaan. Syahadat kalau cuma separuh, tak terima. Bodoh orang, saya mau Islam Pak. Ya, baik. Ayo, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus, enggak. Untuk Anda menerus, kita tetap kafir. Masih saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Tidak sah. Imannya tidak sah. Tetap tergolong orang kafir. Coba. Hanya karena nama dan menghormat nama Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, orang menjadi kafir atau tidak kafir karena nama ini. Saya percaya sama Allah, percaya 100% mulai kepala sampai kaki, iya. Tapi pada Muhammad tidak, tak terima. Coba. Bener diterima, wis nang pangeran, wis kok arep apa maneh. Perkara Muhammad gampang lah, wis buri-buri ae kok, mamane yo. Sing penting saiki Allah tok. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu tetap kafir. Nek mati tidak oleh kumpul ke orang Islam, tidak oleh disembayangi. Kenapa? Karena kamu tidak mau menyebut Muhammad. Coba. Ada penghormatan seperti ini. Tidak ada. Nah, coba saya baca ya ayatnya itu. Ayat di mana nama beliau dicantumkan secara abadi, diabadikan di dalam Quran, surat Ali Imran ayat 144, tadi sudah dibaca tadi oleh Ustaz Husnu, maaf. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Muhammad bukan apa-apa, hanyalah dia seorang rasul. Telah banyak rasul-rasul yang sebelumnya meninggal. Apakah sekarang kalau Muhammad meninggal atau terbunuh, engkau orang Islam akan berbalik mantap, akan ingkar kepada Muhammad karena dia sudah tidak ada? Siapa yang membalik murtad, tidak mau mengakui, tidak mau mengikuti ajaran Muhammad, maka tidak merugikan Allah sedikit pun. Tidak kendor. Tapi Allah akan membalas orang yang pandai berterima kasih. Ini artinya ayat ini. Ayat yang kedua, Al-Ahzab. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad bukan bapak siapapun. Dia bukan sekedar bapak pemimpin, tak oleh. Bukan bapak Arab, bukan bapaknya si Zaid bin Harithah, bukan.
bukan bapaknya bangsa Arab, pahlawannya bangsa Arab, pemimpin bangsa Arab, bukan bapak siapapun, tapi walakin Rasulullah, dia adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup dari segala nabi. Itulah Muhammad. Yang ketiga, surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dia adalah orang yang gagah-gagah, orang yang gagah dan gigih menghadapi musuh-musuh, tetapi mereka adalah lemah lembut terhadap kawan-kawannya. Itu pengikut Muhammad yang sejati. Gagah menghadapi lawan, lemah lembut menghadapi kawan. Ini surat Al-Fatah ayat 29. Yang keempat, surat Muhammad ayat 2. Nama beliau disebut وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Orang yang beriman dan mau beramal, serta mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itu adalah merupakan kebenaran dari Tuhannya, yaitu Quran, wahyu, maka orang-orang yang demikian kaffara anhum sayyi'atihim, akan diampuni dosanya, kejelekannya akan dihilangkan oleh Allah, wa aslaha balahum, dan hatinya akan diperbaiki, dibikin tentrem hati, tenang. Korongguan oleh percaya dan beramal serta percaya kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Ini yang terakhir, nomor 5. Nomor 5, ini gula nyoon ki, pokoknya dengan niat amolotan ki. Jadi ini gula nyoon bektoh ngemis kesambian, tambahan waktu, pikir bek malam sekolah ki. Ini kan beda setanda, tidak tak nokuna, gula tak apa ni, nyorot laon, tak apa. Kerja zakasa wei. Nomor 5 di dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Ini dari mulut Nabi Isa, Yesus Kristusnya orang Kristen itu. Nabi Isa sendiri mengatakan, Bani Israel, aku adalah utusan Tuhan kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya, saya membenarkan ajaran-ajaran kitab sebelum saya, yaitu minat Taurat. Taurat saya benarkan. Ini sebab Taurat itu sebelum Nabi Isa. Selain saya membenarkan kitab suci sebelum saya, yaitu Taurat, juga saya memberi kabar kepada kamu akan datangnya seorang nabi nanti, kira-kira 4 abad, 4 abad apa? 4 abad? Hah? 4 atau 5 abad yang akan datang. Ketika Nabi Isa pun paringnya oneng pengiran. Nabi Isa, kamu nanti punya saudara. Itu terakhir, Nabi yang terakhir, namanya Ahmad. Nah, itu boleh Nabi Isa. Jadi di zaman Nabi Isa itu sudah menyebut nama Ahmad, nama Nabi kita. Bani Israel kabeh ya.
Wa mubasysyiran bi rasulin, saya memberi berita gembira akan datangnya seorang rasul sesudah saya, yaitu 4 abad yang akan datang. Si orang 400 tahun nanti kebun pemunya di kebun. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi nama resmi Nabi yang dicantumkan dalam Quran 2, Muhammad dan Ahmad. Falamma ja'ahum, malah pada tablok oleh Nabi Isa. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kamu tahu, katanya Nabi Isa, kaum menegak Bani Israel, itu Nabi yang namanya Ahmad, kalau sudah datang membawa keterangan yang jelas gamblang kepada kaumnya. Tapi apa kata kaumnya? Hadza sihrun mubin. Sihir ini. Jadi keterangan Kanjeng Nabi Muhammad tak terima, dianggap itu sulapan. Ini sihir, ini apa ini gitu. Ini kepon itu 4 abad sebelum kelahiran Nabi. Nah, ini peringatan Tuhan, peringatan Quran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengabadikan nama beliau. Pun sekarang selain itu, pada catat nikah sebagai catatan, okay? Bahwa Kanjeng Nabi itu memang pantas dihormat, pantas dimuliakan, diperingati, karena Tuhan sendiri memberikan pujian kepada Nabi begitu tinggi di dalam Quran, tersebut di dalam 2 surat yang saya catat di sini. Nomor 1 surat Al-Qalam ayat 4. Nomor 2 dalam surat At-Taubah ayat 128. Tulis surat ayat gitu saja. Nah, ini nanti sampean komentari sendiri, saya tidak akan mengomentari. Surat Al-Qalam ayat 4 bunyinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katanya Tuhan, Muhammad, engkau adalah orang yang paling berbudi luhur kamu. Coba, ya lebih pengheran nih kan. Ya disaksikan bahwa beliau adalah seorang yang berbudi luhur. Ini 1. Nomor 2 dalam surat Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pujian dari Allah langsung kepada beliau. Hei orang Islam, telah datang kepadamu seorang Rasul yang berasal dari kamu sendiri. Azizun alaihi ma'anitum. Dia merasa sedih kalau kamu mendapat kesulitan apa-apa. Dari senangnya kepada rakyat, kepada umatnya, sampai apa-apa yang menimpa umatnya, Kanjeng Nabi ikut susah. Harisun alaikum, sangat ingin kepada kamu untuk mendapat petunjuk. Ingin kamu ini selamat semuanya, masuk surga semuanya. Itu sifatnya Nabi, terlalu cinta kepada umatnya, terlalu cinta kepada rakyatnya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman, raufur rahim, sangat penyantun dan penyayang. Nikah. Gongnya sekarang saya tutup keterangan saya. Betapa Tuhan tidak akan menghormat Nabi sampai dijadikan totoan. Siapa yang taat kepada Muhammad Rasulullah berarti taat kepada saya Allah. Siapa si norok Muhammad, norok kok. Siapa si tengkal ke Muhammad, berarti tengkal ke kok. Coba. Dijadikan barometer. Dijadikan ukuran ini. Siapa yang setia kepada Muhammad, berarti setia kepada Allah.
Siapa yang duroko na Muhammad, duroko kepada Allah. Beda ni kapangkan ngak nisa. Terus. Padahal sampean, saya ngak dia tang soro dia, tang pesuruh dari utusan saya. Siapa yang menghina utusan saya ini berarti menghina saya. Siapa yang ngotem itu berarti ngotem muka saya. Itu kan gini pak kata utusan. Masih hehehe orang kesini kaya. Baman lagi, baman nikah. Orang yang kurus, rawe-rawe, tapi ini utusan Presiden Soeharto loh, saya menghina ini berarti menghina presiden. Menghina presiden berarti menghina negara. Padahal otos nasi datang nikah orang juga koros, kelampin tarong karan, celana enggak sakit menghina nikah, nikah. Tapi ini resmi utusan dari presiden. Nah, ini menjadi taruhan. Sopo sing menghormati tuti, kupati semua kodim bodoh tuh. Padahal orang ini orang sini kan ini. Tapi besar sekolah itu orang sini kan. Surat resmi dari presiden itu. Nah ini samanya nih. Itu tidak akan diberi kepercayaan oleh presiden kalau presiden tidak menaruh hormat kepada orang itu. Juga Allah Ta'ala kepada kanjeng Nabi. Kemudian di dalam surat An-Nisa tulis. An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, kepada Muhammad, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 31. Nika bagian ustaz-ustaz, bagian mubalek, bagian kiai-kiai, nika catatan nika supaya nambahin ilmu kesempurnaan kita untuk menghormat Nabi. Surat Ali Imran ayat 31 di sana dikatakan, mohon baca lebur ke Allah, kudu norok dok kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ukuran, mohon norok dok kanjeng Nabi, bukan kelebur bi Allah. Yaitu firman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan yang terakhir yaitu surat Taubat ayat 34 di mana dipertaruhkan kalau kamu lebih cinta kepada ayahmu, kepada anakmu, kepada saudaramu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada harta bendamu, kepada perdaganganmu, kepada rumahmu yang besar, yang bagus-bagus, lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tallahu bi'amri, maka tunggulah Tuhan akan datang dengan membawa siksanya. Jadi pertaruhan, kalau kamu tidak cinta kepada Nabi dengan sungguh-sungguh, masih lebih cinta kepada yang lain, maka diancam oleh Allah akan didatangkan siksa dari Allah. Koneka keterangan kula, mudah-mudahan catatan-catatan ini akan lebih meyakinkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbesar, Nabi yang tercinta, bukan saja tercinta dari makhluk, tapi tercinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanah para hadirin, mun beda orang muljaki ngurmat molotan, muljaki kanjeng Nabi, itu sebenarnya pun kafir ki. Korja sempel, bengketnya cuma setong. Kanjeng Nabi boleh dihormat setinggi-tingginya asal sampeyan tetap mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh. Dia hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Kafir oleh hormat. Korja sampai dianggap kanjeng Nabi itu separuh Tuhan, separuh manusia, tak boleh. Masih sampai dari lebur, saya lebur kepada Nabi Muhammad, lebur. Ya, pasal sampai dalam persembihan, sampai asujud ke kanjeng Nabi Muhammad, tak boleh asujud. Paling-paling mancing. Asraqal badru alaina, biasa mancing. Tapi mau sampai asujud, asraqal badru, kamu masujud, tak boleh.
Cinta bagaimanapun tidak boleh menyembah Muhammad. Tidak boleh. Hanya boleh menyembah kepada Allah. Apalagi menganggap Muhammad setengah Tuhan, setengah manusia, tak boleh. Lebih-lebih banyak kepenakan Tuhan. Oh, boleh ini kah? Anam Tuhan, kepenakan namisanan, tetap abduhu wa rasuluh. Kan nikah keterangan pula. Wallahu alam bisawab. Kepada jamaah yang menunggu lama, saya minta maaf ya. Ikhlaskan demi untuk menghormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.